warung anyaran ki yo ngene iki lho ya toh. Banyak sekali ini pelangganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi bareng ben ora paneng. Kanca ngopi pancen nyamlong. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita. Duh, seneng banget aku. Ngene iki lho, senengane dadi bakul duwe warung anyar, kopinan, ngene iki aku itu sekarang menjadi bartender. Wah, mesti ibu-ibu gak roh bartender apa ya ta? Ngertine Laden kok ya nang desa. Bartender itu yang di tempatnya resto-resto, kafe-kafe ngono lho, Bu. Walaupun kemarin aku sempet ya digaruk Satpol PP. Tapi aku sudah punya lahan di sini. Ki aku nang kene ki ya ngontrak, dadi nggak boleh ada yang ngebon ya, Bu. Kalau Hiroshima itu kan bisa hancur karena bom, warung saya itu bisa hancur karena bon. Iki moga-moga laris warungku iki kok ya ora ono sing tuku to ya, wong ket mau ki wis tak buka ket jam subuh mau lho, ya ampun. Apa ya tolak balakku ki wong. Nuwun. Weh, warung anyar. Wah. Ketoke ketekan wangsit po ya iki. Wangsit. Kok nek sampean dateng lho Mas Jo. Mesti Piye? kono rasa-rasa sing aneh lho aku tuh. Niki ketinggalan pindah warunge. Wingi teng isor ringin to. Heeh. Sakniki pindah teng mriki. Muga-muga ora pindah meneh. Ya tergantung Satpol PP nih. Nek ra konangan ya ora pindah aku, Mas. Wah niki sing dodol niku jan kreatif saestu lho niki. Omongna ta, omongna. Jare niku bartender. Mbok wis warung ngono ae. Loh ya ndak bisa no, Mas. Sekarang itu teknologi sudah semakin maju, kalau kita ketinggalan zaman, dhewe dia tetap di bawah terus. Nek iso itu kita naik level. Wah. Loh iya no. Ngopi itu juga naik level, ya toh. Ngopi bareng. Ben ora sepanen. Kanca ngopi. Pancen nyamleng. Iki lho, Kak. Dirimu inget toh pas aku nang ngisor wit ringin kae kopiku regane piro, Mas? Piro cuma 5.000, 6.000. 5.000 toh. Saiki wis lho ngisore wis tak kei karpet kaya ngene iki. Tak ganti jenenge Black Coffee. Saiki sak gelas nggonku regane 30.000. Lah, udah diganti bahasa Inggris kok. Kuwi 30.000 karo sak bakule apa piye? Jaluk tak sikat bape ya ora, semuanya itu naik level. Mula pangananku. Heeh. Sekarang itu tak ganti bahasa Inggris. Dirty noodle. Ngerti ra dirty noodle? Dirty noodle tuh kayak kamu loh, Mas. Apa wi dirty noodle? Miletek. Miletek. Ana meneh. A cup of trust. Apa? Kuwi persis kowe ya. A cup of trust. Heeh. Apa, Mas? Wedang woh. Oh ngene kok miletek. Yang penting itu sekarang bagaimana mindsetnya untuk menjual sesuatu itu lebih nilai jualnya lebih tinggi. Lah ya makanya ini untuk menaikkan nilai jual semua itu harus disesuaikan dengan zamannya, Mas. Nah iya mula kudu sekolah. Iki lho. Loh, Kowe iki pinter mung biyen sekolah ora we? aku sekolah sampai SMA ya, Mas aku. Weh, perjuangan loh. Bangga men isih ampuh aku. Sampean kan urung tahu SMA. Lulusan SD. Lulusan SD bangga, Mas. Lho, iya no bangga no. Loh, ya SMA no, luwih dhuwur SMA. SMA we pirang tahun? 3 tahun. SD 6 tahun. Luwih suwe aku. Luwih suwe ning. Apane aku tambahi PAUD biyen. Iki ibu-ibu PAUD. Ibu-ibu TK. Heeh. Lho iki nek aku TK ya. iki sekolah TK ngerti ya? Heeh, TK ya apa? Tekan kono-kono. Taman kanak-kanak ya, Mas. Aku tuh nggak zamani PAUD, Loh. TK kan kayak gitu kan ya ora kudu to, Mas. Lu harus. Aku mbiyen saiki aku terkenang dengan ibu bapak guru TK ngene iki lho. Wah, sabar, penyayang ngono. Wah, tenan tepuk tangan. Karena apa? Metodologi pengajarannya langsung kepada anak-anak. Kuwi sabar. Mlosok nek aku nek manten anyar ngono. Heeh. Bojone kuwi guru TK. Iya. Terobsesi dengan biasa di sekolah.
Sabar. Sabarnya itu biasanya sok ketonto. Ketonto. Dan nek ketontonya guru TK gitu. Malam pertama Malam pertama. sudah bisa belum? Ini malam pertama. Malam pertama. Kalau belum yuk diulangi lagi. Cara berhitungnya itu loh, nek urung bisa diulangi neh. Oh, contohnya nganu ya, nek guru-guru TK PAUD. Berarti paling enak itu kalau punya suami anu, tukang parkir aku Mas ketoke. Hah, amin tukang parkir. Cita-cita kok malah ngedrop. Ngomong ke ketonto kok. Tapi ini tukang parkir. Balik malam pertama mlebu kamar ceklek. Ayo kanan Dek. Iya kiri maju. Stop mentok Dek. Tukang parkir ketontone kan. Tukang parkir sing cilaka iki nek bojone tukang fotokopi. Lho ngopo Mas? Wah, aku tahu ngerti ngrungokke ngono malam pertama anu. Ayo Dek, gimana Mas? Ini bolak-balik ndak? Fotokopi nih loh, nek fotokopi kan ngulak-walik. Iya. Lah bareng ngono 2 hari setelah itu, wah wis cilaka. Gimana Dek? Anu Mas sudah saya laminating. Ora iso apa-apa. Aku sampai Mas, iki nang kene curiga dirimu sampai sini iki nek ngutang apa ngebon meneh aku enggak boleh lho Mas. Sing jenenge Mas Jo iki ora tau jenenge ngutang. Tapi outbound. Aku ki outbound. Outbound itu tuh di alam outbound itu tuh hubungannya sama alam-alam ra ono hubungane ro warung Mas. Outbound ini apa ta? Sing olahraga kae. Iya yang berkaitan nek nang guruan-guruan nang alam hutan outbound kemah camping ngono kuwi. Kuwi lah wis beda. Aku ki outbound. Out itu keluar dari rumah, bon arep ngutang. Tak belang gelas tenan lho Mas, gak boleh ngutang lah gua ki sampean mbok yo pisan-pisan ngono lho mendatangkan pelanggan. Ya wis engko aku gawe kopi. Nek tak golekke pelanggan meneh. Wo tenan pelanggane jos-jos pokoke. Sing bayar ya Mas. Tenan wis. Ya. Tunggu ya. Ya tante nih. Nggak boleh, laris. Nah, monggo Pak. Monggo Pak Sus, Pak Mus, monggo. Cabang bayi. Monggo pinaran. Bareng. Laris manis. Aku wis ngaturi pelanggan. Lo bonuse aja lali. Oh ya lah wedang kok ya nganggo bonus barang lho sampean ki lho utange isih akeh. Ayo dikurangi ta utange mboko sithik ngono. Tenang Mas Jo, tenang Mas Jo. Monggo pinara. Aduh, bapak-bapak ganteng niki. Aduh, sopo Mas sopo? Menika lho Pak Sekda Kabupaten Sleman. Ya ampun Pak Sekda. Ya Allah. Beliau ini Bapak Dr. Andes Susmiarto MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman. Oh lah ya ampun Pak. Waduh kok ya ampun ini ngapa tak kok iso tekan nggonku lho. Nganu gadah tunggal atus, Pak. Aku kok menapa? Urung-urung wis arep utangi. Iki dirayu Mas Jo wau. Kula dirayu-rayu kan mriki. Lah nggih. Sapa mawon mau dirayu kok niki. Geret-geret. Angger ning dalan tak cegati. Teng anu warung kopine Mbak Tri. Mak kok begal sama sapa-sapa. Lah sebelahnya Pak Sus. Lah menika ini Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Wah. Kuncian Bapak. Bapak. Beliau Bapak Mustadi Esos MM. Oh, Pak Mustadi. Pak Mus. Nggih, Mas Jo, Kang Mas nggih. Ngersake unjukan napa, Pak? Menika? Ngunjuk napa, Pak? Napa? Kopi napa? Kopi, susu, jahe, napa wedang telang? Entene kopi tapi. Ya. Kowe iki tawa werna-werna kok ming kopi tok. Yo sing siap. Aku gawe kopi karo jahe gejrus.
Lah nek kopine ono Mas. Jaine Urung ono gejrosen sik wae. cepakne. Bakul ora nek di. Tak cepane lah wong niku lak rasan-rasan to Nggih, Pak kopi, niki. kopi, nggih. Oh nggih Pak kopi nggih Nggih. nggih. Niki wau doden warung niku do rasan-rasan lho Pak Sus. Apa? Lah wong sakniki niku mosok dadak paut barang ki diwajibne jarene kok dadak kaya ngono kuwi lak ya ngangkang-ngangkai biaya nggih Pak. Mboten Lah sah. niku. Niki pola pikire sing kurang maju. Soalnya nek maju tabrak pit. Aku mbiyen ki ora nganggo paut ya ora apa-apa kok. Nek niki lho Pak, rumiyin lak wonten program pemerintah itu wajib belajar 9 tahun. tahun. Nggih. Nah, sak Tahun menika 12. Ya, sak menika pinten, Pak? Sampeyan 13. 13 tahun iki kudu belajar. Walah ngentek-ngentekke ragat niku. Mongko aku wis 6 tahun, dadi kurang piro iki? Niku kok Lulus SD bangga. niku kok dadak wajib belajar 13 tahun niku pripun to Pak Sus Nggih. niku Terus programnya Pak, niku. dari 9 tahun kok bisa menjadi 13 tahun mbok pilih Pak Mus rumiyin nggih Saya nggih. dari Oh, pendidikan. nggih. Nggih, izin Pak Seda. Bapak Ibu, Mas Jo, Kang Mas, matur nuwun waktunya hari ini. Nggih, Pak Mus. Kita bersama-sama silaturahmi. Baik, tadi sekilas ada pertanyaan terkait kebijakan pemerintah untuk penyelenggaraan wajah 13 tahun. Tentunya ini dilandasi dari satu konsep pemikiran Mas Jo bahwa pentingnya pembelajaran dari paling awal atau pintu paling awal adalah anak usia dini. Oh, Sebenarnya ini sudah berjalan panjang gitu, nggih. tapi kebijakan yang sekarang adalah bagaimana penguatan 1 tahun di PAUD itu menjadi hal penting untuk apa? Untuk membentuk fondasi dari pola pikir anak kita, fondasi usia dini ini yang menjadi perhatian sehingga akan ke depan semakin kuat untuk langkah selanjutnya. Oh, jadi pondasi awal Fondasi untuk awalnya gitu Mas Jo. menerima karakter, nggih. pendidikan, Karakternya. mencetak karakter. ngoten nggih. Betul, nggih. Nah, menika rumila wonten taman kanak-kanak, wonten PAUD. PAUD sendiri, taman kanak-kanak sendiri dulu kan begitu. Sebelum masuk ke TK, ke PAUD dulu. Nah, sampeyan kados pundi, Pak? Ngeten Mas Jo, jadi PAUD itu kan ada formal non formal. Kalau yang namanya TK itu PAUD formal kan gitu. Ini Bapak Ibu pendidiknya. Ya, kemudian yang PAUD non formal ya ada SPS kita Bu, kemudian SPS itu menapa, Pak? Itu satuan PAUD sejenis itu. Satuan PAUD Kemudian, sejenis. Itu kabeh lanang. Ra nyandak wong lulusan SD kok jak omongan ngene iki to Pak, sampean iki kok ya gelem lho Pak digeret mrene. Nggih. Lah nek kowe niku. apa? Sejenis iki piye? Ayo. Nggih sejenis ki ya nek sing karo rambutan-rambutan. Ada juga ngono. kelompok Mas Jo, ada juga kelompok bermain dan lain Bermain. sebagainya. Itu Oh, PAUD non nggih, formal. Oh, jenis kegiatannya Mas. Iya. Oh. Dan itu banyak sekali di masyarakat sudah tumbuh kembang semangat sekali itu. Oh. Jadi menjadikan mereka tetap bergembira dalam menerima pendidikan itu nih, Pak. Pendidikan di awal usia anak usia dini. Itu Mas Jo. Usia dini apa ngerti ra kowe? Ala yo sak sing yo dini kalak yo sak usiane yo pira yo tekon karo yune dhewe to. Nek kalau dari Pak Sekda nek dari pemerintah adanya wajib belajar sing 13 tahun iki nggih napa mendukung, Pak? Nggih, mendukung karena itu program pemerintah pusat. Terus ini juga sebenarnya sejalan dengan misi Pak Bupati, Pak Haji Adoy Keswaya SE dan Pak Danang Maharja selaku Wakil Bupati. Iya. Misi pertama itu kan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sleman yang produktif, berkualitas melalui pendidikan, pelatihan dan layanan kesehatan. Nggih. Nah, apalagi dengan pendidikan sejak usia dini itu kan bagian penting agar anak-anak itu usia emas ya, usia dini, usia emas yang kalau diberi informasi, pengetahuan, contoh, teladan dari orang yang lebih tua itu kan lebih masuk. Oh nggih. Dan sekarang apalagi kan zaman udah berkembang ya. Nggih. Wah, Jangan teknologi sama orang pun tua repot Nggih. le ngomong malah kayak HP.
Nah, Nah, tapi kalau di pendidikan PAUD, Nggih. dia bermain dengan teman-temannya. nggih mainan HP. Betul. Oh, Jadi ngaten, Nggih. bermain dengan sesama seumur, nggih. Seumur. Terus bisa ngomong-ngomongan, iso bercakap-cakap dan sebagainya. Dan ada pengalaman, saya itu sudah punya pengalaman. Jadi Nggih. anak usia 3 tahun belum bisa ngomong lancar. Kalau dimasukkan di PAUD, nanti ketemu itu malah cepat bisa berkomunikasi. Kan ada teorinya kan begitu. Kemudian nanti ibu-ibu guru, banyak kan ibu itu kan bisa memberi contoh. Nggih. Bagaimana kalau dengan bermain itu saling kerjasama. ya. Saling nanti dicontohkan bagaimana orang itu menjadi orang yang sopan dan santun. Misalnya ngendika sing pas dipaske karo bu guru. Oh, nggih. Gitu. Misalnya karo kancane kok rapas le dolanan dipaske le buru iki li contoh sing apik, iki contoh sing rapi. Ngoten. Terus kalau dari karakter itu kan bentuk karakter kan Pencetakan Nggih, karakter nggih. pertama. Ya belum diajarkan masalah baca tulis, calistung, tapi lebih banyak diajarkan bagaimana misalnya mengenakan pakaian yang benar, sikat gigi, cuci tangan, kan? Itu kan pembiasaan. Kemudian kalau dengan ketemu orang yang lebih misalnya dengan ibu guru atau orang tua salim. Kalau salah dengan teman diminta untuk minta maaf. Nah, itu kan sejak dini harus banyak seperti itu. Baru nanti kalau sudah usia TK SD baru baca tulis kayak gitu. Oh, jadi pendidikan iya, dasar untuk anu nggih. dasar nggih. Ngojo kaya adimu kae. Rene lho kene lho. Mula kula nggih ben salah rada niku lho, Jangan Pak. sampai nanti malah karena orang tua sekarang apalagi ya zamannya kan orang tua juga punya pekerjaan. Iya. Kalau hanya diasuh seseorang ya misalnya asisten itu kan pengetahuannya kan terbatas. Tapi kalau ikut PAUD berarti kan serawungnya kan saya Sosialisasi. Takutnya itu kalau Belajar. sekarang zaman-zaman ibu-ibu ya, kalau misalnya ada yang dititip ke PAUD, alah kuwi iki mek arep nitip ke anak kuwi iki padune. Kayak gitu kan ada. Karena nggak tahu nang PAUD ki ngopo wae kan Nggih. taunya cuma ditidurke nang kono tok mula, Nggih. Pak. Kan Mula diajari anak- nyanyi. Nah, mula Gitu. adekku ki lah tak sekolah ke PAUD, Nggih. tak ajari nek ana sing luwih tuwa nganu kowe, waneni aku ya muni ngono. Jangan sampai Adik. dia tertindas. Lu Iya toh? tertindasnya kebablasan. Masa aku neng nggonmu barang, halo Dap, ngono iki. Maksudnya ben Bocah cilik lho. akrab. Lah ben akrab toh Mas maksudku ki. Lah nek akrab ini kebablasan kali wong tua kok halo Dap ngono. Nah, nggih, mangke kan mboten tata krama suba setone nek wong Nah, iki Jawa kan paham kurang ora toh. we. Ya sesuk tak kon ganti halo Jo ngono. Kuwi malah jangkar lu Enggak, tapi banyak yang anu mboten Pak. Ini kan sejauh ini kan sebenarnya belum ditetapkan napa nggih 13 tahun wajib belajar niku pun diketok. Udah. Sampun ora Sudah, sampun, Pak. sudah. Harus mulai sudah. tahun berapa? Mulai tahun Tahun 2002. Ini persiapan ya? Ini dalam rangka kita persiapan sebetulnya. Oh, Oh persiapan, berarti Pak. dereng diketok toh Pak. Tapi Nanti kan 2000. sebetulnya kalau Sleman itu saya kira sudah siap saya kira. Sudah Karena Oh, nggih. sudah banyak PAUD-PAUD baik diselenggarakan lewat lembaga, Lembaga. Nggih. atau mungkin dari bahwa di padukuan-padukuan kan sebenarnya sudah banyak PAUD. Tadi SPSK dan kita kan sudah banyak ya. memberi perhatian. Sehingga kalau insya Allah kalau Sleman itu nek ora di PAUD ke malah wis rada jarang sekarang ya. Gitu Bu, sudah jarang. Jika Sleman itu insya Allah siap karena ditetapkan oleh pemerintah pusat, Sleman itu sudah kesadaran masyarakat sudah baik. Wih luar biasa keren banget. Kak urunge ning apa jenenge? Tak urunge ning SD, sekolah SD, dasar, kelas heeh. dasar kuwi ning PAUD sih. Dados menika wonten PAUD kalian TK sakmenika dados tunggal ngeten, Pak. Jadi PAUD, Iya. pendidikan anak usia dini itu kan formal dan non formal. Nggih. Kalau yang non formal yaitu tadi saya sampaikan ada SPS, ada kelompok bermain. Kalau yang formal itu TK. Kemudian Mas Jus kalian nambahkan Bapak tadi. Jadi ketika kebijakan itu nanti sudah dicanangkan betul gitu. Jadi kita kalau bicara kaitannya dengan dunia pendidikan ya Mas Jo, Nggih. kita harus berbicara tentang bagaimana peningkatan akses pendidikan, pelayanan pendidikan. Nah, harapannya adalah ketika PAUD atau 1 tahun di PAUD itu adalah memperluas akses pendidikan kita. Yang sekarang mungkin PAUD belum diperhatikan oleh pemerintah sehingga ke depan 1 tahun di PAUD itu menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah harus perhatian betul.
Sehingga pendidikan yang berkualitas sampai ke pelosok Sleman gitu nanti akan terpenuhi di Cangkringan, di Prambanan, sehingga kualitasnya Nggih. pendidikan yang berkualitas itu insya Allah akan semakin baik. Target Itu. sudah tercapai sekarang. Antar Kapanewon sudah tercapai Ya, dengan adanya semua sudah ada, semangatnya luar biasa dari penyelenggara PAUD itu, tinggal nanti pemerintah mensupport dari regulasi-regulasi kebijakan yang akan dicanangkan. Tepuk tangan untuk Sleman. Berarti dengan demikian sampun pasang kuda-kuda nggih Pak Sus untuk Nggih. 2026 nanti nggih. Sudah. Harapannya kan nanti gini, dengan informasi ini tuh masyarakat tambah semangat, tambah mantep bahwa sekolah ki kudu lewat PAUD. PAUD. Nggih. Gitu. Jangan yang menilai negatif nek PAUD ki penitipan anak tok longkono mek mampir turu tok mboten nggih betul. Pak. Ada pembelajarannya. Ya sidik-sidik pembelajaran, tapi kan tetap pembelajaran itu tidak ada boleh paksaan toh, Bu. Jadi kadang-kadang anak-anak itu kan macam-macam toh. Ya nek sing iso wah kan guru kan sabar toh. Nggih. Mila sing ge iso ngene ya dimaklumi, nanti kelompok-kelompokan gitu. Iso dakon-dakon. Ya, nanti kan anak kecil itu kan meniru toh, Pak. Makanya guru itu mengarahkan meniru yang baik. Yang jelek jangan ditiru. Itu kan Biar bagian dari terbiasa. iya, nanti kan bergaul lah. Lah ponakan kula niku terbiasa bangunnya siang ya Pak. Lah nek melu PAUD dadak tangi gasik to niku. Loh, itu kan harus ada pembiasaan. Pembiasaan. Anak hebat itu salah satu pembiasaannya adalah bangun awal. Nah, ini nanti akan kita lanjutkan untuk apa jeneng? Ngobrol-ngobrol tapi seruput dulu niki pun kula Eh, damelke kopine ndak ada. Monggo ngunjuk riyen nggih Pak. Matur nuwun. Ayo. Ya. Nggih. Iya, nggih Bu. Sak menika Bu, nggih. Bu. Perlu dipun pethokno mboten? Oh, nggih. Wonten warung kopinipun Mbak Tri. Nggih. Nggih Bu Septi, nggih. Monggo Bu, monggo. Aduh Mas, kok kon rene iki pi? Oh, siap, nggih. Waduh, aja kon rene Mas. Iki penjol to? Dudu. Bang Plecet. Iki buan PAUD Bu, monggo Bu, nggih. Yalah, nggih. Penake ngenten niki nang warung kopi iso ngobrol nggih Pak nggih. Nggih. Sepethuk nang kene wae. Monggo. Nggih. Pethuk wae kono Mas. Nggih. Monggo Bu, nggih, monggo. Ya dipethuk. Iya. Nggih, wonten mriki Bu. Nggih, wonten mriki. Wonten warung kopi. Lho, kok wonten denging iki? Sampean ki telepon sinten Mas? Lah iki mung suarane sapa? Monggo pinarak Bu. Monggo. Monggo, Bu. Nggih. Wah, pas niki. Badhe kula pethuk lho. Dan Kopine kula kasih belakang nggih Bu. Pas Mau sekalian pesen snack untuk parenting di PAUD. wow. lah niki. Wonten PAUD niku wonten snack, maem ngono wonten. Parenting kan ya ada snacknya. Waduh nek kula daftar teng PAUD pripun, Bu? Dadi ben oleh parenting. Beto nek kuwi jagake. Oh, ada yang snack-snack. Kebetulan niki lak ponakan kula niku wis susah bangun siang, susah kon sinau nggih angel ken maem nggih angel. Niku kan pengen apa sing wau Pak Mos sing kebiasaan anak hebat wau. 7 kebiasaan. 7 KAI. 7 KAI. KAIH. Kebiasaan anak Indonesia hebat. Lah kok do ngerti kabeh pisan. 7 KAI. Oh, sik. Ibu iki Piye? kurang anu, heeh. Nganu Bu, kalau 7 kaih wau niku apa aja toh Bu sebenarnya? Oke, 7 KAI ya, Nggih. kebiasaan anak Indonesia hebat. Nggih. Yang pertama itu apa? Ayo masih ingat? Ayo apa ayo? Ayo. Apa? Bangun, Bangun pagi. Oh, bangun pagi. Terus berikutnya Ibadah. Nah. Apa? Bangun. Pokoknya
ingatnya dari bangun sampai malam. Bangun Bangun pagi sampai malam. sampai mau tidur lagi. Oh, berarti Bangun pagi, beribadah, olahraga, makan sehat, apalagi gemar belajar, bermasyarakat. Sudah Tidur 7. cepat. Tidur cepat. Udah ya dari pagi, Bangun pagi dan sampai tidur cepat. Piye kuwi? Nggih. Tidurnya ampun malam-malam Mas. Oh, Ben. Mas Jo, sebetulnya itu kan memang kebiasaan yang selama ini masyarakat sudah kita lakukan ya. Sebenarnya sudah kita Sudah lakukan, kita tinggal lakukan. di Tinggal manage gitu ya. memanage lagi. Sebetulnya kan itu Mas Jo. lagi. Jadi kebijakan ini sebetulnya menguatkan saja. Dari kita kan kita kalau udah pagi, kemudian setelah pagi kita yang beragama Islam gitu maaf langsung beribadah. Kemudian paling apa olahraga sebisanya kan itu dan lain sebagainya. Kan itu Mas Jo. Tapi Bu, ngerti karo Bu Septi ki sapa? buset guru PAUD malah muni. Akademisi PAUD. Wah. Tapi Bu, lah ini iki Bu, mumpung- asmane Bu Septiati Purwandari, Ya. MPD. Weh, lo Nek titel. nek Bu Septi ki MPD, nek kowe NPD. NPD ki ngon psikolog kok. Bu Septi lah, tapi ini mumpung ada Bu Septi tadi kan udah ada 7 gerakan sing anak hebat nih nggih. Bangun Tapi tidur. kalau misalnya seorang anak itu sudah melakukan 7 gerakan itu apa sudah dipastikan anak ini bisa menjadi anak hebat? Insya Allah kalau itu konsisten sampai jenjang SMA karena 7 KA ini tidak hanya di PAUD tapi terus. Jadi 7 KAI ini tapi terus. insya Allah itu menjadi modal yang kuat untuk dia memiliki karakter empati, percaya diri, daya tahan belajarnya juga akan tinggi. Dari hal sederhana. Tapi ini menjadi satu kebiasaan yang sifatnya makro. Pembiasaan makro, Nggih. tersistem, terstruktur dan masif dilakukan di seluruh satuan pendidikan. Jadi insya Allah ini satu gerakan yang harapannya benar-benar menginternalisasi nilai ya. Karena ini satuan pendidikan itu tidak hanya gurunya loh nanti itu. Oh, nggih. Orang tuanya diajak kolaborasi. Sekolahnya akan membuat program-program internal sehingga itu semuanya bisa ikut terlibat dan semua bisa cepat Menerapkan gitu. ya Jadi ke tidak karakter hanya ini. di sekolahan tok, Ya. tapi di rumah juga harus semuanya ikut mengajarkan gitu. Termasuk orang tua. Orang tua. harus bisa menjadi contoh. Nah, iki. Itu jadi nek bangun awal orang mengongkon putrane. Gitu, Bu. Ono tangi sik le nembok sik. Terus bapaknya nggih mboten begadang. Ah, ngoten Karena niku apa? biasanya sok Iya. dolanan gadget Lah bapak justru ibu. niku makanya Indonesia ada kebiasaan anak Indonesia hebat itu biar anaknya hebat. Jadi tidurnya cukup, gitu. Nggih. Jadi siangnya itu bisa fokus belajar sehingga hasilnya baik. Makanya ini kan harus perlu kedisiplinan orang tua, masyarakat. Contoh masyarakat, nek nganake kegiatan-kegiatan sing itu melibatkan anak-anak yo ikut mendukung ini. Jame yo aja Sampai larut malam. malam. Dan Sleman itu sudah punya peraturan bupati loh tentang jam belajar. istirahat anak dalam menangani anak-anak yang kejahatan jalanan itu kan jam 22 itu saatnya Sudah di rumah. Sehingga kalau orang tua itu punya anak-anak sampai SLTA loh ini kebiasaan ini kok rung kondo rung bali nggih digoleki ditelepon biar tidak ada hal-hal yang kebiasaan nanti kenakalan remaja itu bisa dikurangi dengan itu. Itu saling terkait sebetulnya Indonesia dan Sleman sudah melakukan itu dengan peraturan bupati yang membatasi anak-anak sekolah ya itu untuk bisa tidak bermainnya itu ya ada batasan jam 22 itu. Jadi jam 10 bengi ya kudu Nggih. Boleh istirahat. Ora Biar, kaya adimu ini biar adine- besok pagi itu bisa Bisa bangun bangun. awal, bisa masuk ke sekolah tidak telat kan ngeten toh? Nggih, nah kula nek punjul saka jam 10 mah tak kancingi. Nah, tak kancingnya adimu balik meneh. Mulai esuk. Nah, itu kan tadi program yang nggih, Mbak Pak. Tri, jadi Nggih. gini tadi pun aturkan Pak Sekda. Nggih, Pak Mus. Bagaimana upaya pemerintah kabupaten. Kemudian kaitannya dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu, memang kita harus mulai pastikan bagaimana
apa ya, semangat, kemudian sosialisasi, kemudian sampai implementasi. Sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman pun berupaya bagaimana monitoringnya harus kita lakukan. Sehingga di bulan Januari pun kami sudah memberikan edaran kepada Bapak Ibu atau Ibu guru di sekolahan, di semua jenjang pendidikan Iya. harus dipantau. Kita punya aplikasi Bapak, jadi sudah harus mengisi Google Form ya Ibu Bapak ya, laporannya, pemantauannya. Jadi harapannya adalah implementasi yang kita gerakkan 7K IH ini nanti bisa benar-benar terpantau. Kemudian juga olahraga, misalnya pagi itu sebelum belajar gerak-gerak Pemanasan, dulu lah. iya. Ya dipaksa, karena kalau nggak gerak nanti biar nggak gendut. Oh, iya. Iya toh? Biar dan fokus juga. Enggak gendut kok lihat saya. Enggak gendut itu mah Pak. Pas nggih, Pak nggih. Pas banget, Sendiriane Pak pas. Sus, nggih. Ben fokus belajarnya itu kan kalau digerak-gerakkan itu kan Jadi beres, anu nggih, nggih. Orang ngantukan. kan. Nah, kuwi. Jadi ini Membuat terus penentuan. harus kita Terapkan, dorong nggih. betul ini, Sti. Kemudian juga kepada orang tua, karena anak itu kan hanya di sekolahan itu sampai jam berapa, atau kan setelah itu kan tetap kembali ke Ke rumah. rumah, nggih. Iya. masing-masing. Nggih. Orang tua pun harus kita dorong Nggih. untuk bisa mengajak anak-anak untuk membiasakan itu. Lajeng kebijakan menapa Pak ingkang dipun saking pemerintah untuk kebiasaan 7 Kaih. anak hebat ini 7 kaih ini apa? Ya kan sudah ada ketentuan dari Dinas Pendidikan. Iya. Sehingga nanti kemudian itu kan saya kira itu tadi sudah ibu-ibu sudah hafal tadi 7 kebiasaan itu. Cuma nanti perlu pengawasan kan, monitoring apakah sekolah itu sudah menerapkan. Saya lihat beberapa waktu lalu memantau kegiatan di sekolah itu, ternyata kok pagi-pagi sekarang anak-anak senam dulu tuh. Oh ya Pak, itu kebiasaan. Saya baru tahu tuh. Dalam Artinya rangka menikah. ada sekolah yang sudah menjalani. Makanya pagi seperti itu. olahraga. Ya olahraga dulu diawali. Zaman dulu Ya. sudah ada loh Pak, anu itu. Tapi pelajaran olahraga Pak. Nah itu awal Beda aja ya, misalnya 10-15 menit aja sudah cukup. Senam Terus anak-anak kan kalau di luar kan nanti kena sinar matahari itu kan juga bagus fresh toh badannya. Jangan kalau di rumah terus tadi main jajet terus kan Gadget, biar dipaksa anak itu biar gerak. Kan itu juga bagian dari kesehatan ini kan gemar berolahraga. Gerakan masyarakat sehat itu kan salah satunya kan gerakan fisik, Gemar gerak fisik. olahraga. Nggih. zaman dulu Germas. Germas. Gerakan masyarakat Gerakan hidup masyarakat. sehat. Itu salah satunya adalah melakukan gerakan fisik setiap hari sekian menit kan gitu. Biar apa, Mas? Dulu ada SKJ. Pagi Oke. belum masuk kelas SKJ nggih. Nggih. Sego kerupuk jangan. Ini zaman Maksudnya biyen olahraga. kon, Mas. Tororet, tororet. Pakai ngono musik kayak. ya? Iya. Nyambung sama Iya, olahraga. kados itu, Bu. Ngerti. Untuk olahraga. Dari sisi neuroscience, Pentingnya olahraga sebelum pembelajaran dimulai itu sebenarnya untuk menutrisi otak, oksigen. Ketika sudah olahraga itu kan nanti berkeringat, ya kan, berkeringat sehingga pompa jantungnya untuk oksigen ke otaknya itu mumpuni, dia siap belajar. Gitu. Tuker Ibu, nggih. Tuker Bu, menika Itu tadi 7 sing lemot. gerakan nggih pemanasan tadi. Untuk Kan pemanasan. sekarang itu juga saya dengar enten sing istilah nganu Bu napa? Deep learning. Deep learning, Deep ya. learning niku napa Bu? Kula ngertine mek kedap-kedap ngoten niku kok deep learning barang. Dip ngono kuwi lho. Deep learning niku pripun Bu? ya Apa deep itu? learning itu familiarnya di Indonesia pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam. Mendalam, Oh lah yang Mendalam ana pembelajaran meninggi. meninggi. Mendalam mendalam itu meninggi. pripun? Selulup atau yang gimana yang dimaksud? Betul, betul, Heeh. Mbak. Jadi pembelajaran mendalam ini sebenarnya kalau dalam dunia pendidikan tidak asing ya. Ini sudah sejak tahun 76 itu sudah ada tokoh-tokoh pembelajaran yang dangkal dan mendalam. Kemudian di tahun 2000 itu banyak-banyak tokoh pendidikan dikuatkan lagi oleh kayak seperti tokoh Michael Fullan itu ya yang sekarang sudah diadopsi negara kita untuk menjadi kerangkanya pembelajaran mendalam dari Michael Fullan itu
prinsipnya adalah menjadikan siswa itu sebagai subjek yang aktif. Siswa itu subjek yang aktif sebagai pembelajar. Dia belajar tidak sekedar hanya menghafal, tapi diberikan ruang interaksi, eksplorasi, sehingga dia akan menemukan cara berpikir gitu loh. Oh, cara berpikir itu dia temukan sendiri. Jadi tidak sekedar suruh menghafal, Dikasih didikte, instruksi saja. ya, tetapi guru itu akan memberikan satu kegiatan-kegiatan yang akan secara tidak langsung memberikan pondasi dia untuk berpikir dengan hal yang baru. Merangsang otak. Keren kan, Mas Jo? Keren. Keren Berarti banget niku. Pun ngapalke seminggu nggih, Bu. Semakin mendalam tadi sampai ke pemahaman, sampai ke tidak hanya dasar tok, tidak hanya permukaan. Iya. tok. Mboten mengapalan. Orang mengapalan. Gitu. Contohnya, Jadi pilihan, milih. Ya. Nah, soal nanti soalnya harinya berubah. Tidak ada yang milih ABC, tapi kon cerita ese. Kalau Soal dong, cerita. kalau paham kan dia bisa Akan mengungkapkan. menulis. Ya. Nah, gitu. Kalau kemudian kalau nanti dengan Bu Guru harus memancing. Ini nanti biar ada ajang diskusi kan. Oh nek paham, kendel dia ngomong. Nah, nanti kalau Bisa besar bicara. kan kemampuan komunikasi itu kan sangat penting untuk sukses seseorang. Orang ming milih tok. Iya. A B C lirik ngene kancane D. Nah, C ngene iki tok ora ngerti jawabe iki apa jane. Ini Mas Jo, orang ngerti karepe tenane jadi. Nggih, mboten ngertos. Kula nggih mboten ngerti niku. Nggih, Mengiring. Pak Mas Oke, Jo, jadi monggo, Pak memang upaya-upaya pemerintah Kemendikdasmen itu untuk deep learning ini memang sekarang di push betul. Biar apa? Biar anak-anak kita itu tidak sekedar belajar itu kan ngerti ini datang mendengar kan itu tuh kalau mindsetnya orang. Tetapi bagaimana mereka itu itu tadi Ibu sampaikan anak harus aktif bahwa kita itu anak-anak perlu itu sehingga ketika di PAUD itu memang harus sangat perlu deep learning itu mulai dari anak-anak. Iya, anak-anak harus penanaman anak-anak bahwa melakukan kesalahan itu bukan dosa, tetapi itu masuk dalam pembelajaran. Oh, keren. Oh salah bisa diperbaiki. Anak-anak harus Kleru dibaleni. Ngono lho. keliru Dibaleni piye to, Mas? Kalau keliru kemudian berhenti ya sudah kan kudu ini dibaleni. penting sehingga begitu pembelajaran mendalam atau deep learning itu kita upayakan. Kemudian juga bagaimana kita mengoptimalkan dari potensi ibu bapak guru. Kan harus punya itu ilmunya, itu Mas. Sehingga pelatihan deep learning harus kita upayakan. Diklat tentang deep learning kemudian dan sebagainya. Untuk apa? Untuk lebih mengoptimalkan program deep learning niki nggih. itu. Kalau dari Pemkab sendiri Pak niki dengan adanya deep learning niki upaya mendukung pun apa mawon niki? ya tadi sudah disampaikan kepala dinas. Pelatihan juga Pelatihan mulai pelatihan ya. niku. Menyediakan anggaran untuk pelatihan-pelatihan. Nah yang- niki cocok Nah, iki ini anggaran anggaran niki ya ini. niki. anggaran untuk pelatihan sehingga Nggih melek nanti kula. guru-guru itu kan bisa menerapkan ini deep learning itu. Ya, jadi kebijakannya begitu menyediakan anggaran juga kemudian monitoring ya Pak ya. Kemudian bagaimana Bu Septi tadi yang praktek ya. prakteknya Prakteknya gimana? deep learning. Praktek deep learning misal. Pun hidup dereng. Oke, saya yakin teman-teman di PAUD itu sebenarnya sudah banyak yang melakukan itu, cuman butuh pantik lagi ya. nggih. Jadi misalnya seperti ini, ada tema air, ya kan. Kalau tema air itu tidak sekedar anak-anak ini air, ini gambar air, udah selesai. Besok tema apa lagi? Bukan. Kalau pembelajaran mendalam itu setelah tema air itu, disediakan tema air, anak-anak diberi kesempatan praktek nuang air, kemudian dia akan membandingkan berat air, dia akan menggambar air itu tidak hanya air untuk minum, ada ombak, ada embun, kemudian setelah itu selesai jangan lupa guru selalu bertanya, pengalaman apa hari ini, kamu dapat pengetahuan apa, nah proses tadi Pak Sekda bilang ketika anak sudah mampu bercerita, merefleksikan tadi, nah itulah pengetahuan yang didapat. Nah, ini pengetahuan Keren, ya. yang mendalam. Jadi tidak hanya tahu tapi paham betul apa yang dipelajari. Akan kita lanjutkan setelah ini.
Ben ora sepaneng. Kanca ngopi. Pancen nyamleng. Wah. Sampun diunjuk kalau mau kados pundi kopinipun Mbak Tri? Bela. Jos. Seger. Pokoknya manis. Kopimu seger. Pokoknya emang manis. Lah. Kopine. Kopine. Kan Aja kopine. GR. Tiwas aku ki wis gedhen lho iki pisan. Ini paham ora mau? Lah ya paham lho, paling ora learning. iso ngopi ya iso entuk ilmu deep learning terus tujuh. Deep learning kok deep learning. Deep learning. Deep learning karo gerak 7 kaih mau lho. Kayak kebiasaan anak Indonesia Indonesia hebat. hebat. Lah iya. Pertama, bangun tidur. Bangun tidur terus Mancing. mancing, mandi. Mandi, ayo. Kalau mandi menggosok Gingsul. Gigi lah yo gigi padha ae. gigimu gingsul kuwi kok. Nah, kuwi bangun tidur terus mandi ki jane kleru. Loh, lah sing bener piye Mas? Bangun tidur. Bangun tidur ku terus ngolet dulu. Nggak, Baru mandi. Mandi. Masa bangun tidur langsung mandi lho, kelambine gak diuculi. Iya, kuwi iki maksudnya iki ringkasnya ngono lho, Mas. Yo mek gawe lagu kok ya, tapi lumayan lho Mas iki ngopi bareng nang kene Srawung malah dapat ilmu nggih Bapak Ibu. Gitu. Iya. 7 kebiasaan Anak Indonesia hebat. Mulane bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat. Ya. Weh, lo tenan sih apal itu. Apal. Aku ini tanpa maca apal aku. Mula aku seneng ini apa ya program yang 13 tahun wajib belajar niki nggih. Iki nek kowe kan rungono 13 tahun mula saiki sesuk dimbuhi meneh Mas. Aku Kamu lagi belajar 6 tahun. lagi. Weh, apa SMA ya? SMA. Oh, SMA iki ana tingkatane. Jane sing paling dhuwur iki TK. Loh Mas SMA kebalik. to, SMA to? Iya, Sekolah SMA. iya. Nah, seneng mlaku adoh. Sekolah menengah atas kok seneng. Iya, kuwi sekolah menengah atas anu lah ya mlakune adoh, SMA-ne adoh. Oh iya. Seneng mlaku adoh. SMP? SMP? Seneng mlaku pinggir. Dadi turut pinggir. Turut pinggir. Oh iya. Nah, Nek SD Mas. seneng dolan. TK? Nah, iki sing paling anu tekan kono-kono wis. Bukan aku. Ini murid-murid punya guru satu kayak gini. Wes anak bangsa dah, kukut kabeh. Yang jelas pengen denger juga apa harapan Harapan apalagi ke depan. dari Pemkab Sleman dulu Pak Sekda ini untuk masyarakat. Harapannya dengan apa namanya pola pendidikan yang seperti ini, harapannya Oke. itu anak-anak Indonesia itu nanti anak-anak yang bisa bersaing, anak-anak Sleman terutama ya, bisa Oke. bersaing dengan sumber daya manusia di Indonesia, syukur dengan luar negeri. Artinya kalau nanti karakternya baik, Oke. mampu berkomunikasi dengan baik, berpendapat dengan baik, tapi dengan nilai-nilai kesantunan, kesopanan, itulah harapan kami menjadi anak-anak yang unggul. Artinya tidak hanya pinter akademis, tapi kemampuan berkomunikasi dengan banyak orang, membuat jejaring kerja, itu karena anak-anak sukses. Jadi tadi bermasyarakat, karena kan Serawung lah. Oke. Bermasyarakat mulai awalnya dari PAUD. Bagaimana bermain bersama, ada mainan sama orador rebutan. Terus rebutan ya minta maaf. Itu kan gitu. Nanti kalau di dalam pergaulan internasional kan tetap etika internasional kan seperti itu. Sehingga kita berhubungan dengan negara kan saling menguntungkan, bersinergi, kerjasama kan sekarang begitu. Tidak bisa kita itu egois, individualis kan nggak bisa. Makanya sejak dini kalau ditanamkan tadi, salah satu bermasyarakat itu kan latihan sejak dini nanti, seperti ini akan menjadi penduduk Sleman yang hebat, yang sukses berhasil. Wow. Jadi intinya ini sudah mulai belajar berinteraksi dengan yang lainnya. Jadi ora kuper. Bersosial, apalagi zaman sekarang itu anak-anak kan suka bercollaboration. Ranya ada gue Mas lulusan SD kok.
SMP. Collaboration. Berkolaborasi nek Kolaborasi, kerjasama. Enggak bisa individualisme ngoten mboten saged nggih Pak Mus. Apa nek wit cilik terus wis dicekeli HP. Wah, kuwi wis dadi ora makhluk sosial neh wingi. Wingi wis individu dadi wis apa-apa meneng. Sing teko lunga ora weruh. Nah, mulane kuwi. Nggih. Jadi biasa kan untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Nggih. Kalau Mak Mus tadi harapannya Pak. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Menambahkan dari Pak Sekda tadi. Jadi ketika nanti wajar 13 tahun itu benar-benar sudah dilaksanakan, tadi yang saya sampaikan di depan, bagaimana kita meningkatkan akses pendidikan dan pelayanan pendidikan di tingkat PAUD atau anak usia dini. Sehingga nanti masyarakat di Sleman secara keseluruhan akan gampang untuk mengikutkan anaknya di PAUD itu karena sudah wajib. Tidak hanya wajib tapi menjadi kebutuhan itu. Memang kebutuhan kita bahwa PAUD 1 tahun PAUD, bahkan sekarang kan betulnya ada kalau TK-AB ya betulnya kan sebetulnya kan 2 tahun pendidikan. Tetapi yang dilakukan pemerintah kan 1 tahun sebelum SD, SMP atau sekolah menengah. Ya kan itu. Sehingga itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ketika nanti wajar 13 tahun itu terimplementasi, kita akan meningkat juga angka partisipasi sekolah. Kan ini sangat penting karena salah satu indikator capaian pelayanan minimal Pak Sekda, keberhasilan pembangunan adalah salah satunya adalah angka partisipasi sekolah. Nah di tingkat PAUD pun nanti pasti kita akan meningkat. Karena apa? Karena wajib kan itu. Sehingga itu hal-hal itu sangat strategis untuk melihat perkembangan masyarakat Sleman. Kemudian tadi disampaikan Pak Sekda di depan awal tadi, SDM Sleman semakin siap untuk membangun Sleman termasuk sampai dengan Indonesia tidak hanya Sleman. Kan begitu kan? Wajar 13 tahun Sleman menjadi SDM yang hebat. Wah. Ini loh, ini benar-benar harapan bangga menjadi warga Sleman. Bangga nek aku ki mulai sesuk ponakanku kabeh arep tak pautke kabeh. Wis men tenang, los. Apa namanya tuwek-tuwek? Ya ora apa-apa to. Telat to sekolahnya telat to. Enggak ada kata terlambat ya Pak, namanya belajar kok. Mau loh ternyata di PAUD ya dikasih pembelajaran tentang moral, nilai-nilai moral ada kok ya Pak. Tenang, bangane kok terlanjur kaya sampean Mas. Ya toh wirang aku kok. Dan yang penting ini, jadi dengan etika dan budaya Jawa yang kita miliki, bocah ini diparingi ya kudu matur terima kasih atau terima kasih ngono. Lah iya. Nek moro ya kula nuwun. Nek liwat nyuwun Derek langkung. nderek langkung. cepat mohon maaf. Mohon itu maaf nek penting. kleru ngono. Kalau salah cepat mohon maaf. Memang kita harus menyadari kan itu. Ini salah satu. Tapi itu biasanya untuk milik kita laki-laki Pak, mohon maaf itu. Gitu. Padha banget sampean. Cewek-cewek itu ora mungkin. Salah ya tetep sampean yang salah, ora bakal ngakoni. Ya wanita kan kaum ras terkuat nggih Bu. Bu Septi mewakili dari Akademi Sifat, monggo harapannya Bu. Baik, kalau saya tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Sekda dengan Pak PLT Kadis ya bahwa Mesti nggak minta maaf sih. ya tadi wajar, tadi kebutuhan itu harapannya memang PAUD ini menjadi satu kebutuhan. Ya, sudah jadi kebutuhan karena di PAUD ini layanan pendidikan yang kaya stimulasi, yang tidak hanya calistung, tapi meliputi banyak kemampuan fondasi dasar, yang prinsipnya akan mempersiapkan anak lebih siap ke jenjang SD. Oh begitu. Tidak hanya jadi kognitif, tapi afektif, juga psikomotoriknya. Dan yang kedua, harapan saya pembelajaran di PAUD nantinya akan semakin kaya, sabar dengan proses. Kita yakin bahwa anak-anak itu punya cara sendiri untuk dia menemukan pengetahuan yang dia dapat. Nah ini berarti
harapannya sudah komplit cukup bahwa mempersiapkan insan-insan yang berbudi dan daya, kemudian disertai dengan mental yang kuat, pendidikan yang cukup, dengan pembelajaran seperti deep learning dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Masuk, Pak. Nggih. Putri niki kan sampun cekap Mbak Tri. Nggih, Kula badhe nyun pamit. Niki pinten sedaya? Wah, Pak. Eh, Wah, pinten? Kopine kula mboten pinten iki? sekeca. Kula mboten sekeca. Walah, mboten ora napa-napa lah. Mengke Kula nggih mboten sekeca. Kula mboten, Pak. cek Kula bayari mboten. kula. Boten piye? sing bayar jenengan. Ah, nggih. Kula mboten. Ah, nggih, Boten, pun. boten. Kula mboten bayar sing bayar. Nggih, Pak Jackson nggih matur Nggih, suwun nggih niki mugi-mugi pun dilarisi pinanggih warung malih. Terima Sedaya kasih Bu panwilujeng. Septi. Aduh, bisa bermanfaat. Nggih, mengke mampir lagi nggih. Matur suwun dilarisi yo ngalah. Ngene iki lho. Wah, luar biasa tepuk tangan gimana? Tenang-tenang Pokoknya aku. besok tetep bayang laris. Heeh, iya iya. Konco ngopi bareng. Penake nang kene ya to nek nang gone warung Yutri ya to iso ngopi bareng, srawung bareng, entuk gayenge ya entuk ilmune, ora mek tontonan ning tuntunan. Nah, bener. Ngopi bareng ben Ben rasa ora- paneng. Konco Konco ngopi, ngopi pancen pancen nyamleng.